punya duit sekian rupiah, lebih baik dibeliin satu saham atau banyak saham? Kedua, diversifikasi atau konsentrasi. Tiga, sebenarnya yang orang tidak sadari. Misalkan kayak gini, kasih lihat ya. Perhatikan di M-Trade, ini hijaunya tebel, ini mungkin hijau BEP, ini merah ya kan? Cut loss, Unilever kena cut loss. Terus kemudian Bani cuan 14%, Saratoga 5%, Bevin 11%, BBYB 9-11%. Loh, ini kan secara statistik banyak yang cuan toh. Oke, mari kita lihat jangka menengah. Jangka menengah di sini juga sama, ini merah, ini hijau. Ya, terus kemudian di sini juga ada banyak hijau-hijau juga gitu loh. Ya, jadi secara statistik di sini kita ajarin user kita sebenarnya jual separuh jangka pendek, separuh untuk jangka menengah. Jadi amanin cuan dulu di jangka pendek profit taking, habis itu hold setengahnya untuk jangka menengah. Kemudian ada nanya saya gini, kenapa ya saham itu loh banyak yang cuan? Ya bener, M-Trade itu bener trading, itu bener cuan. Ada yang cuannya sampai 40%, ada yang sampai 20%, ada yang belasan persen, ada yang 5%. Tapi kenapa kok aku dapatnya yang merah-merah terus? Jadi kalau money managementnya terkonsentrasi, misalkan dari sekian portfolio itu punya mungkin beberapa saham aja. Ini contoh ekstrim. Anggap aja lah kamu punya 1M. 1M itu Gopetiao, kamu beliin saham A. Gopetiao, kamu beliin saham B. Gerak gak sahamnya? Kebetulan dua ini belum gerak. Atau malah apes dua-dua ini pas kena stop loss. Nah, yang lain-lain pas hijau, pas nggak dibeli. Bisa jadi seperti itu. Nah, strategi MM-nya di M-Trade ini tuh 10%-an, artinya sebenarnya memberikan ruang buat kalian untuk bisa ngetes 10 saham tanpa harus langsung dihajar dipenuhin. Jadi, 1 dulu ngetes, 2 pas lagi ada yang bagus, oke masuk dan seterusnya. Mungkin 5-10 gitu. Terus, pertanyaan berikutnya, loh kalau belinya cuman 10-10%an doang atau 20% atau ekstrimnya 5%an doang. Jadi kalau 5% dapat 10 saham di sini, ini berarti sisanya kosong dong. Jadi cash di sini. Sebenarnya apa yang membedakan semua itu? Kalau kamu belinya dikit, resikomu dikit, tapi cuanmu juga dikit, gimana dong? Itu jawaban yang sangat benar sekali sebenarnya. Kalau kamu konsentrasi, cuanmu cepat makin banyak, tapi ruginya juga ya gak bisa ngikutin banyak saham, dan kalau pas rugi ya gede. Tapi kalau kamu diversifikasi, resikonya mungkin dibagi-bagi banyak saham. Asal gak crash aja, kalau crash itu ya turun semua. Resikonya dibagi-bagi banyak saham, tapi cuannya juga dibagi-bagi banyak saham. Pertanyaannya, bagus yang mana? Aku mau nanya, Warren Buffett strateginya apa? Diversifikasi atau konsentrasi? Warren Buffett konsentrasi. Saya mau kasih tahu satu hal penting buat teman-teman semuanya. Kalau kamu mau cepat kaya, strateginya konsentrasi. Itu sudah pasti. Alumni super trader yang bisa beli BMW langsung cepat banget dari saham, beli rumah, itu strateginya konsentrasi. Tapi ada juga yang habis karena strategi konsentrasi. Kesimpulannya, strategi konsentrasi itu cocok buat orang yang udah deep learning, yang udah mantep banget, yang udah ngerti banget, yang udah nggak perlu nanya lagi saham ini kalau misalkan turun ini gimana, naik gimana. Itu cocok buat orang yang kayak gitu. Makanya gak heran Warren Buffett strateginya konsentrasi, apalagi di awal-awal. Kalau konsentrasi itu bisa ngegulung duitnya lebih cepat kayanya. Tapi kalau gak mau belajar dengan deep, maaf ya, semoga jangan ada yang tersinggung, ya gak bisa strategi konsentrasi. Nah pertanyaannya, kalau udah pada belajar nih yang investasi di Invest, yang trading udah belajar di Trading Academy, boleh gak strategi konsentrasi? Anda sendiri yang tahu itu. Tanyakan pada diri Anda sendiri, misal kamu punya saham A, B, C, D, E lah, anggap aja kayak gitu, terus kamu gak punya asli. Ternyata aslinya lari naik kenceng. Kira-kira marah nggak, sedih nggak, stres nggak, bingung nggak, galau nggak? Kalau kamu nggak galau, you know what you are doing, silahkan lebih terkonsentrasi. Tapi kalau kamu masih stresan, saya sarankan diversifikasi aja dulu. Mau turun lagi dari 5 saham jadi 3 saham atau 2 saham atau 1 saham aja. Wah gila nih kalau 1 saham konsentrasi full
punya 100 juta, cuan 20%, 120 juta. Udah digulung aja terus itu. Jadi cepat kaya. Ya kalau pas lagi untung, kalau pas lagi rugi, siap nggak? Pas lagi rugi, cut loss 5%, cut loss 10%, siap nggak? Waduh, gak siap nih, rugi capcau 10 juta, gak siap, cut loss 12 juta, tuh gak siap. Jangan ya dek ya. Jangan maksa diri untuk kenceng-kencengan, ngegas-ngegasan. Yang konsentrasi kalau pas lagi sektor rotation nangis tuh. Makanya piramida investing itu penting banget. Portfolio Pinnacle. Ini di chapter 3 di M-Trade Academy. Makanya gini, ini cash, ini cash, market cash. Kalau pas lagi dipakai ya cashnya habis ya sudah. Nanti nambah lagi. Ini investing, long term investing, ini jangka menengah, ini swing trading. Jangan sembarang investing beli saham valuasi mahal. Maka di piramida atas, pas sektoral rotation, kamu nggak akan pusing. Kenapa? Karena ini fondasinya kuat di sini. Ini kunci keberhasilan investasi dan trading supaya kamu bisa sustain jangka panjang. Jadi bukan asal ajrut-ajrutan milih saham yang performanya tinggi. Ellen sendiri untuk trading, saya udah kayak milih sahamnya tuh enggak terlalu banyak lagi karena saya memikirkan terus tentang konsentrasi diversifikasi itu. Saya mikir, wong aku tahu kok aku diversifikasi kebanyakan, terus aku jadi diversifikasi kebanyakan, menurut aku ya sama aja lah gitu loh. Jadi aku lebih memilih belakangan ini untuk lebih terkonsentrasi meskipun belum sahamnya tuh kayak satu saham aja, nggak kayak gitu, tapi lebih terkonsentrasi lah, masih ada mix saham yang lain. Gimana caranya mulai belajar investasi saham biar mantep? Belajar di Investart ya.